Puji nama Tuhan, kita mau siapkan pagi hari ini hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang kusembah hanya Yesus. Yang ku
Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, nanti saya undang Ibu Gembala untuk berdoa. Curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa yang sudah menghentar kami masuk di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk kami mempersembahkan rasa syukur kami kepada Engkau, karena kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan, curahkan atas hidup kami, sehingga kami masih ada, kami masih bernafas. Engkau masih memberi kesempatan kami untuk hidup. Dan kami tahu kehidupan yang ada saat ini Engkau mau supaya kami dapat memuliakan Engkau, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan tolong buat pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu, baik song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, yang menjalankan proyektor Tuhan. Engkau tolong juga hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, biar semuanya ada di dalam pimpinan urapan daripada kuasa Roh Kudus. Kami percaya bahwa di tempat ini tidak ada kuasa lain lagi selain kuasa Allah yang Maha Tinggi yang menaungi tempat ini, menaungi kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam persiapan perjalanan. Pimpin mereka Tuhan, tibakan di tempat ini bersama kami untuk memuliakan akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, hormat, syukur hanya kami naikkan kepadamu. Dan kami mau buka ibadah ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita karena Tuhan Yesus baik dan kebaikannya tak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita mau satukan hati kita mau angkat pujian kita. Engkau baik, teramat baik.
dan penuh rahmat untuk segala yang telah dijadikannya. Kita sambung dengan pujian, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Tuhan Yesus itu baik buat kita dalam segala keadaan kita. Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Kita mau sambung dengan pujian ini kembali. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Saya undang kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Haleluya. Yang
bagi Tuhan kita. Kalau tidak ada lagi yang bersaksi, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah
Engkau selalu menjaga kami dengan setia. Kau memberikan kami apa yang kami pinta Tuhan, bahkan Kau mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Sungguh layaklah kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Di luar Engkau kami tidak punya kemampuan untuk tetap berdiri Tuhan, terutama menghadapi akan segala ujian dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Engkau beserta kami Tuhan, memberikan kami kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, Engkaulah Allah kami satu-satunya Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Layak kami muliakan Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Dalam setiap detak nafas kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau ada bersama kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kalau kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, biarlah segala pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang bau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan Kau terima Tuhan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah mulai kami sebagai worship leader Tuhan, Kau berkati kehidupan dia Tuhan, berkati rumah tangganya Tuhan. Kau mencukupkan segala kebutuhan dan lepaskan segala permasalahan yang menghadapi kehidupan mereka. Semua Tuhan yang bertugas pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan saatnya sekarang Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Kau berkata dalam kehidupan kami Tuhan, tertanam dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu kekal abadi selama-lamanya Tuhan, sekarang dan sampai kehidupan kami di masa datang Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau murapi hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan. Urapi dengan urapan secara khusus dari surga Tuhan, supaya setiap firman dikatakan itu keluar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami semua diberkati dengan pemberitaan firman ini. Terima kasih Yesus, kami alaskan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian. Dan saudara-saudara, khotbah pada pagi hari ini mungkin ini sedang dialami oleh kita. Saudara-saudara, tadi Pak Yongki sudah menyaksikan bahwa kebaikan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, dan kebaikannya adalah sudah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, saudara-saudara, memang seringkali pertanyaan di dalam kehidupan ini, ketika apa yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti apa yang kita doakan, apakah kita masih bilang bahwa Tuhan itu baik? Ya. Ketika kita berdoa minta kesembuhan, lalu sakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan, apakah kita masih berkata bahwa Tuhan itu baik? Ya, memang secara jujur kadang-kadang ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita menghadapi problem di dalam kehidupan ini, ya, banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kenapa terjadi ini? Kenapa itu bisa menimpa saya? Ya, apakah Allah tidak peduli? Saudara-saudara, kita mau belajar pada pagi hari ini, ya, bahwa Tuhan itu baik, tidak selalu menyenangkan kita. Ya, kadang-kadang secara daging mungkin kita seperti dibiarkan mengalami satu penderitaan. Tetapi kita mau belajar untuk tetap setia, tetap teguh, tetap taat, walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita bertentangan dengan apa yang kita doakan. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua. Kita mau belajar untuk
memahami jalan Tuhan. Ya, kadang-kadang apa yang direncanakan oleh Tuhan itu jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Nah, dalam Habakuk 1 ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, ya, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, saudara-saudara, Habakuk ini adalah seorang utusan Tuhan. Dia seorang nabi Allah, dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi satu waktu di dalam kehidupannya ada pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan aku harus berteriak? Tapi engkau tidak menjawab. Aku berseru kepadamu, ada penindasan, tetapi engkau tidak tolong. Ya, Pak Yongki ya. Apa kita masih mau bilang bahwa Tuhan itu baik? Ya, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ya. Ketika apa yang kita alami tidak seperti apa yang kita harapkan. Ya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saudara-saudara kita akan melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mengalami hal yang sama seperti Habakuk. Ya. Dia menyampaikan kabar supaya damai sejahtera dialami oleh bangsanya, tetapi penindasan yang dia lihat. Ya. Nah, saudara-saudara, ini tidak gampang, ya, tidak gampang. Tetapi kita mau belajar kalau Habakuk dia bisa tetap melewati peristiwa-peristiwa itu, saya percaya ini juga menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ada contoh pribadi yang mengalami proses dari Tuhan untuk kita bisa mengerti apa sih jalan Tuhan itu seperti apa gitu. Ya, ada nyanyian yang bilang bahwa betapa beda jalanmu dari jalanku. Ya, jalan Tuhan memang kadang-kadang beda dengan kita. Bahkan mungkin kita nggak bisa ngerti. Ya, kita harapkan yang baik, yang tidak baik yang datang sama kita. Ya. Apakah kita mau tetap setia sama Tuhan? Apakah kita mau tetap kokoh sama Tuhan? Ya. Ayub, dia kepingin supaya anak-anaknya baik, peternakannya baik, semuanya baik. Ya, tapi yang terjadi justru tidak seperti yang diharapkan. Ya. Tapi pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar. Ya, ini gambaran tentang Habakuk, ya. Dia bukan Habakuk, saudara-saudara. Dia orang lain, cuma dilihat, ya ampun Tuhan, saya berdoa buat bangsa ini supaya damai sejahtera, tapi yang saya lihat kok penindasan demi penindasan yang terjadi. Ya. Dalam ayat yang ketiga, Habakuk 1 ayat yang ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Ya. Sehingga aku memandang kelaliman, ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Ya. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Apakah itu karena Habakuk kurang berdoa? Ya. Apakah Habakuk kurang dekat dengan Tuhan? Ya, terkadang-kadang saudara-saudara kita terlalu gampang untuk menghakimi orang, ya, menjas orang, ya. Tetapi sebenarnya kalau memang Tuhan izinkan, pasti di balik itu semua ada hal-hal yang Tuhan mau buat yang lebih baik dari yang pernah kita pikirkan. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu yang sepertinya
janggal buat kita, ya, tidak seperti apa yang kita doakan, ya. Bahkan mungkin kita berkata, ini gak masuk akal bisa terjadi. Ya. Ini gak masuk akal. Saudara-saudara, banyak kali kita dengar kan, ya ini gak masuk akal. Kenapa bisa terjadi begini? Saudara-saudara, saya mau bilang pagi hari ini, bahwa terkadang ya kita pun harus menyadari bahwa Tuhan kita bukan sebesar akal kita. Ya, jangan kita berpikir bahwa semua harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, saya nggak bisa terima. Saudara-saudara, memang Allah hanya segede gini. Ya. Allah itu dahsyat, tadi kita nyanyi. Ya, Allah itu perkasa, Allah itu luar biasa, Allah itu baik. Tapi kita juga harus menerima kalau ada keadaan yang kurang baik yang kita harus hadapi. Dan jangan kita cepat-cepat, jangan kita buru-buru menyalahkan diri kita atau menyalahkan orang lain. Ya. Apalagi menyalahkan atasan kita. Jangan buru-buru, saudara-saudara. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita belajar tentang jalan Tuhan, ya, tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, contohnya itu adalah Habakuk. Ya. Yang kedua, Yusuf. Apa yang Tuhan berikan visi kepada Yusuf, ya. Dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Jadi saudara, Yusuf dia pernah mimpi. Dan dia cerita sama kakak-kakaknya. Ya, ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengangkat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Saudara-saudara, Tuhan kasih mimpi. Tuhan kasih visi sama Yusuf bahwa seperti apa yang kakak-kakaknya bilang, apakah engkau mau menjadi pemimpin kami? Apakah engkau akan berkuasa atas kami? Ya. Memang itulah mimpinya Yusuf, ya, bahwa kakak-kakaknya akan tunduk, berkas-berkas yang kakaknya punya itu akan mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Ya, siapa yang nggak berbunga-bunga? Ya, kalau Tuhan berikan janji sama Yusuf bahwa dia akan menjadi pemimpin, kakaknya semuanya akan sujud menyembah kepada dia. Tentu Yusuf berbunga-bunga, dia senang. Tetapi apa yang terjadi di dalam perjalanan Yusuf? Kita semua tahu tentang kehidupan Yusuf. Bukan Yusuf perjanjian baru ya, bukan papanya Yesus. Tapi Yusuf dalam perjanjian lama. Ya, Yusuf pertama-tama dia apa? Dibuang di sumur yang kering. Ya. Kan bertentangan dengan apa yang visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Yusuf, bahwa dia akan menjadi orang yang berkuasa. Sekarang yang dialami justru berbeda, malah dia dibuang ke
sumur yang kering. Ya, nggak enak banget, saudara-saudara, ya, perjalanan hidup yang seperti itu. Walaupun kita tahu pada ujungnya nanti Yusuf akhirnya memang menjadi penguasa, tapi proses perjalanannya untuk menjadi penguasa itu, untuk menjadi seperti yang diimpikan kepada Yusuf, itu dia harus dibuang ke sumur yang kering. Ya. Artinya apa, saudara? Dia dijatuhkan, ya, dan itu adalah salah satu proses, ya, itu salah satu proses. Dia lebih dibenci oleh saudara-saudaranya, karena itu bukan cuma dibuang di dalam sumur, tapi ketika saudagar lewat dia dijual, saudara-saudara, ya, dia dijual menjadi budak, ya. Lalu bukan berhenti sampai di situ. Dia bekerja di rumahnya Potifar, dia difitnah di situ. Ya. Bahwa dia sudah jatuh cinta sama istrinya Potifar. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Semuanya itu menjadi sebuah proses dalam kehidupan Yusuf. Ya. Dia dibuang, dia dijual, dia dipenjara, ya. Dia dilupakan oleh saudara-saudaranya, ya, selama sekian waktu sampai dia diangkat betul-betul di Mesir menjadi penguasa di Mesir, ya. Dia jadi penguasa setelah Firaun. Ya. Yusuf dia menjadi penguasa, tapi dia dibuang oleh keluarganya. Ya. Tidak dianggap sebagai keluarga lagi. Ya. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Proses untuk menjadi seorang penguasa, prosesnya kalau di organisasi biasanya kan jenjang. Oh, dari ini naik lagi ke ini naik lagi ke ini, baru nanti jadi presiden. Ya. Dari wali kota ke gubernur, baru jadi presiden. Makin naik. Tapi Yusuf enggak, saudara-saudara. Untuk sampai ke atas dia dibanting dulu. Ya. Dibanting dulu. Dia dibuang, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Ini seperti apa yang dialami oleh Habakuk. Ya, dia berdoa yang baik tapi yang tidak baik yang terjadi. Ada penindasan, ada kekerasan di sana. Padahal dia berdoa yang baik, saudara-saudara. Kalau kita melihat hal itu, jangan kita mudah mempersalahkan. Amin, saudara-saudara. Kita mau belajar tentang jalan Tuhan. Ya. Yusuf, Habakuk, ada satu lagi, contoh lagi adalah Rasul Paulus. Ya. Contoh yang berikutnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kalau kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami, apa saudara? Adalah begitu besar. Ya. Beban yang ditanggungkan kami begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10 saya minta saudara Andre tolong bukakan di ayat yang ke-10.
dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Saya perlu baca ini ayat yang ke-10 ya. 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Haleluya. Saudara perhatikan di ayat 10. Ya. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan. Ya. Dia pernah ditolong Paulus itu. Dan dia akan menyelamatkan Paulus. Tuhan akan menyelamatkan Paulus. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya. Kata lagi artinya adalah sesuatu yang diulang kembali. Kalau Tuhan pernah tolong kita dulu, kita juga akan ditolong pada hari ini. Pada hari besok ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan juga akan tolong kami lagi. Ya. Saudara-saudara, kalau kita lihat kehidupan daripada Rasul Paulus, sekarang dia mengalami satu persoalan. Kembali Pak Andre, tolong ke ya. Apa yang dialami oleh Paulus sekarang begitu berat. Ya, kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Ya. Paulus dia menderita di Asia Kecil. Apakah Paulus kurang berdoa? Apakah pendeta nggak boleh mengalami penderitaan? Ya, ini yang tadi Pak Yongki bilang. Ya, tidak melulu berkat yang kita alami. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Ya. Bahkan dia bilang kami beban yang ditanggungkan akan kami adalah begitu besar dan begitu berat. Hamba Tuhan juga boleh mengalami penderitaan, memikul beban yang besar dan berat. Rasul Paulus itu hamba Tuhan yang sangat-sangat setia dalam pelayanan. Ya. Rasul Paulus hamba Tuhan yang tulus dalam melayani Tuhan. Hamba Tuhan yang sabar ketika penderitaan itu datang di dalam kehidupannya. Ya. Ya, kenapa ya? Kok jalan Tuhan kok seperti itu? Ya. Berdoa sudah, berpuasa sudah. Paulus sampai dikatakan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ya. Artinya beban itu begitu berat. Ya, pikulan itu begitu berat di dalam kehidupannya. Bahkan dia seperti seolah-olah sudah dihukum mati. Ya. Sudah terlalu berat. Paulus adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Paulus adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Tapi dia sekarang mengalami beban yang berat. Ya. Kita jangan selalu menyalahkan Paulus. Ya. Kita tidak bisa untuk menyalahkan Paulus. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Jangan-jangan karena dia sudah salah langkah. Jangan-jangan dia kurang berdoa, jangan-jangan dia kurang berpuasa. Ya, tetapi yang kita mau belajar pada pagi hari ini, ya, bahwa Paulus walaupun dia mengalami penderitaan yang berat seperti itu,
dia tetap mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak tergoyahkan oleh penderitaan yang dia harus alami. Ya. Nah, ini baru pelajaran, saudara-saudara. Ya, ini baru pelajaran. Kalau Alkitab bilang bahwa di akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Pada waktu kita mengalami kesukaran, apakah kita masih bisa mempertahankan iman? Ya. Karena itu yang nanti ditanya oleh Tuhan. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, bukan sebagai bayi lagi, dia datang sebagai hakim. Ya. Yang dia akan tanya adalah apakah masih ada iman di dalam hidup kita. Ya. Ketika pencobaan begitu berat, ya, pengabdian Paulus begitu luar biasa. Panggilan Paulus adalah panggilan yang khusus secara pribadi, tidak seperti murid-murid yang lain, tidak seperti rasul-rasul yang lain. Tetapi Paulus dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Ya. Artinya melalui peristiwa yang khusus. Ya. Bahkan di suratan yang lain, Paulus dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi kalau bicara pengabdian, pengorbanan Paulus begitu luar biasa, tetapi dia tidak terbebas dari persoalan. Ya. Dia tidak otomatis bebas dari persoalan. Ya. Nah, yang kita mau belajar pada pagi hari ini adalah apa responnya Paulus ketika dia harus memikul beban yang berat, ketika dia harus mengalami penderitaan di Asia Kecil. Apa respon Paulus? Apa tanggapan Paulus ketika dia harus menghadapi sebuah kesulitan? Apa reaksinya? Ya, sebagai hamba Allah. Dan ini tentu berlaku buat jemaat Tuhan. Ya. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita, ya, kita harus tahu langkah-langkah untuk menghadapi persoalan, menghadapi beban yang berat, menghadapi sesuatu yang tidak seperti apa yang kita doakan. Ya. Kita harus tahu langkah-langkahnya. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, kita nggak bisa munafik, ya. Kita harus realistis, ya, terhadap realita kehidupan. Bahwa kehidupan ini satu waktu Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Ya. Kita terima, saudara-saudara. Kita harus jujur bahwa ya memang kita harus menghadapi beban yang berat. Karena ketika kita hidup apa adanya, ya, menerima keadaan itu sebagai realita, itu adalah sebuah kejujuran. Ya. Itu adalah sebuah kejujuran, itu adalah sebuah ketulusan. Ya. Sebagai orang percaya yang walaupun memiliki Allah yang besar, Allah sumber segala berkat, Allah sumber segala pertolongan, tapi kalau Tuhan izinkan kita harus pikul beban yang berat, kita terima, saudara-saudara. Amin. Amin. Ya. Kita harus tetap kokoh, saudara-saudara. Ya. Itu adalah bukti bahwa kita rendah hati. Ya. Oh ya, ternyata memang jalan Tuhan bukan jalanku. Ya. Beda kadang-kadang apa yang menjadi rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Beda sekali, saudara-saudara. Kadang-kadang bertolak belakang. Tapi kita harus realistis, kita harus terima itu keadaan, saudara-saudara. Ya, kalau memang itu tidak bisa dielak, ya kita terima.
Ya, jadi jangan lari ketika kita harus mengalami beban yang berat. Ya, jangan lari, ya, jangan menghindar. Karena Tuhan sedang melatih kita. Ya. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi orang yang kuat. Amin, saudara-saudara. Tuhan sedang persiapkan kehidupan setiap kita. Kalau nanti ada tantangan yang lebih berat, kita sudah berkata, sebagaimana Tuhan tolong yang dulu, Tuhan tolong hari ini, dan Tuhan akan selamatkan kita lagi. Ya. Jadi pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Tetap kita mau berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Jadi tetap realistis ya. Kalau memang Tuhan izinkan kita harus memikul beban yang berat, ya kita terima, saudara-saudara. Ya. Lalu yang kedua adalah kita mencari makna di balik persoalan itu. Ya. Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan Paulus sehingga dia harus menderita di Asia Kecil, sehingga dia harus pikul beban yang berat dan besar? Ya. Apa makna dari semuanya itu? Ya. Tadi kita baca di ayat yang ke-9 ya. Ya, di 2 Korintus 1 ayat 9 ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya. Nah, ini kita belajar tentang supaya, saudara-saudara. Kenapa kita harus diperhadapkan dengan beban yang berat? Kenapa kita harus pikul masalah? Kenapa kita harus menghadapi persoalan yang tidak seperti yang kita harapkan? Supaya, ya, kita belajar dari Paulus ini. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Supaya kita enggak membanggakan diri. Ya. Supaya kita tidak menjadi sombong. Paulus kalau mau sombong, dia banyak sekali yang bisa disombongkan, saudara. Dia keturunan asli Yahudi. Hukum Taurat dia sudah kuasai dengan luar biasa. Ya. Banyak sekali yang harus disombongkan oleh Paulus. Kalau dia mau sombong, tapi rupanya Tuhan enggak boleh. Tuhan tidak izinkan Paulus menjadi sombong sehingga dia harus alami penderitaan, dia harus pikul beban yang berat seolah-olah seperti dihukum mati, supaya kami tidak sebelum yang ini. Nah, supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Ya. Kalau kita masih kuat sampai hari ini, itu karena Tuhan. Ya. Kalau kita masih mampu melewati perjalanan yang Tuhan rancangkan buat kita, itu karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ya. Sebab yang kedua, ya, makna yang kedua adalah supaya hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Ya. Jangan kita mengandalkan diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Ya. Percaya kita adalah kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Kita harus mengandalkan hanya kepada Tuhan. Ya. Yang dapat melakukan segala sesuatu yang besar. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin ada hari-hari ini yang saudara sedang mengalami beban yang berat, sedang mengalami penderitaan, ya, mungkin sedang menetesan air mata karena beban yang berat yang saudara harus pikul. Ya, saudara-saudara,
Kalau Habakuk ketika dia melihat apa yang terjadi bertentangan dengan apa yang dia doakan, ya, ada penindasan, ada kekerasan, apa yang dilakukan oleh Habakuk? Coba kita dibuka ya, tolong di Habakuk pasal 2. Kalau tadi ayat pokok kita Habakuk 1 ayat 2, sekarang dibalik, Habakuk 2 ayat 1. Ya, ini yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia melihat kekerasan, dia melihat aniaya, tidak seperti apa yang dia doakan. Ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ya. Yang dilakukan oleh Habakuk adalah dia berdiri tegak, dia enggak goyah. Ya, walaupun ada pertanyaan, wajar. Mau sampai kapan Tuhan? Aku berdoa tapi Tuhan tidak mendengar. Aku berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Itu pertanyaan yang wajar. Secara manusia kita bertanya, kenapa ya Tuhan kok izinkan saya mengalami ini dan itu? Itu pertanyaannya wajar. Tapi tindakan yang dia lakukan adalah dia berdiri teguh. Ya. Di pengintaian, ya, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau. Sekarang dia berada di menara, berdiri teguh di menara. Di menara berarti kan di atas. Ya. Kalau kita selalu memikirkan yang di bawah, ya, makanya Paulus bilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Sebab kalau kita selalu memikirkan yang di bawah, itu bisa bikin pusing kepala, saudara-saudara. Apalagi kita pikir lalu kita coba dengan otak kita yang terbatas ini, kita coba, kenapa ya begini, kenapa ya. Yang dilakukan oleh Habakuk adalah dia berdiri tegak di pengintaian, di menara, berdiri tegak di menara di atas. Ya. Saudara-saudara, ketika kita melihat pencobaan, ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, ya, kita coba naikkan, tingkatkan kerohanian kita. Ya. Lalu kita coba melihat segala sesuatu dengan cara pandang Allah. Ya, ini yang luar biasa menurut saya. Ya. Kalau kita pandang dengan mata jasmani ini, aduh Tuhan, kenapa terlalu berat ini masalah? Ya. Kenapa pikulan ini terlalu berat? Itu dengan pandangan mata jasmani kita. Kita harus naik. Kita harus melihat cara pandang Allah. Ya. Kalau saudara pegang ulat di bawah, ya, ulatnya gede. Coba saudara naik ke atas, makin tinggi itu akan terlihat seperti kecil. Betul saudara-saudara? Ya. Makin tinggi kita naik, apa yang tadinya kita lihat besar, makin tinggi kita naik, itu akan terlihat kecil. Itu cara pandang Allah. Ketika kita melihat segala sesuatu dengan kacamata rohani, dengan cara pandang Allah, yang tadinya kita berkata, waduh masalah ini berat, besar, susah diatasi, nggak gampang. Ketika kita belajar untuk naik, ya, kita cara pandang Allah yang kita pakai kacamata Allah. Bukankah Dia yang pernah berkata, bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Bukankah Tuhan yang pernah berkata melalui firman-Nya, melalui Daud, Dia berkata bahwa segala perkara akan kami lakukan. Kita akan dapat melakukan perkara yang besar kalau kita bersama dengan Allah. Ya. Jadi ketika kita lihat dengan kacamata
manusia pribadi kita, saudara, masalah itu akan menjadi masalah yang besar. Semakin kita lihat, semakin kita berkata itu besar. Ya, tapi kita coba tingkatkan rohani kita. Tingkatkan rohani kita. Naik, kita lihat dari atas. Itu akan menjadi kecil. Ya, lalu kita baca di dalam ayat 1 tadi. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya, jadi saudara-saudara, pelajaran yang kita bisa dapat di sini ketika kita menghadapi problem, menghadapi masalah yang berat, lalu kita berkata, saya nggak mampu, coba kita naik. Ya, lalu jangan lupa kita dengar apa sih yang Tuhan mau katakan sama kita. Ya, kalau kita di bawah, yang kita dengar adalah seperti berita di mana-mana. Ya, wah, ini 2023 ini tahun gelap, ya, tahun resesi, ya, tahun yang berat kita lewati. Kalau dengan telinga kita seperti itu, tapi dengan telinga rohani, Tuhan akan berkata kepada kita, firman Tuhan berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan beruntung. Itu kalau suara Tuhan. Ya. Kalau kita di dunia, makanya Paulus bilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau nggak salah di Kolose 3 itu ayat 1 atau coba Kolose 3 ayat 1 apa 1 ayat 3 itu. Kita coba dulu Kolose 3 ayat 1. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kolose, karena itu kalau kamu dibangkitkan, bukan itu. Ya? Ayat 2, betul. Ayat 2-nya, ayat 2. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, ketika kita menghadapi problem yang ada di bumi ini, kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang rohani, bahasa-bahasa yang iman, yang menguatkan kita, ya, yang memberi pengharapan kepada kita. Ya, maka nanti kita akan berkata bahwa segala rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, nanti kita akan tahu, saudara-saudara, ketika kita belajar untuk naikkan tingkat rohani kita, level kita naik, kita akan berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, akhirnya muncul bahasa-bahasa iman, muncul bahasa-bahasa yang penuh pengharapan, bukan mengeluh, bukan menggerutu, tapi kita muncul kata-kata yang penuh dengan harapan. Ya, sekalipun kita alami penderitaan, Paulus tetap berdiri teguh. Ya, dia kokoh, dia berdiri. Ya, karena dia memiliki Allah yang maha dahsyat. Sebagai ayat yang terakhir, di ayat yang ke-9 dari 2 Korintus 1 tadi ya. 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Artinya apa, saudara-saudara? Allah kita punya kuasa untuk membangkitkan segala sesuatu yang menurut harapan kita seperti sudah putus asa tadi Paulus bilang. Ya,
Menurut pendapat kita ini nggak akan bisa berkembang. Ketika mengambil makna dari penderitaan itu, Paulus bilang supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita hanya berharap kepada Tuhan yang berkuasa untuk membangkitkan orang-orang mati. Sedang orang mati aja dia bisa bangkitkan. Ya, apalagi masalah kita. Pasti dia bisa tolong kita, bangkitkan semangat kita, gairah kita. Kita nggak menangis lagi, saudara-saudara. Ya. Mungkin kita berkata bahwa ini sudah terlalu berat. Sampai kapan Tuhan mau dengar doa saya? Sampai kapan Tuhan mau menjawab doa saya? Itu kata Habakuk tadi. Ya, mungkin itu sedang menjadi pertanyaan saudara pada pagi hari ini. Sampai kapan ini saya harus menghadapi masalah yang seberat ini? Ya. Kita belajar mengambil makna dari masalah demi masalah. Kita jangan coba untuk cepat menghakimi. Ya. Satu waktu saudara ada orang buta, ya, ada anak yang buta diberhadapkan kepada Yesus. Murid-muridnya bilang, ini salah siapa ini? Apakah salah ayahnya atau ibunya yang salah? Tahu anak lahir buta kok disalahkan ayahnya atau ibunya? Ya. Tapi jawaban Tuhan adalah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita nggak menyalahkan sana, menyalahkan enggak, saudara, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi masalah ini? Ya. Saudara Yongki dulu 6 tahun, ya, nggak menikah, nggak punya anak. Salah siapa ini? Bukan salah A, bukan salah B, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga ada kesaksian di dalam hidup kita. Pada akhirnya Tuhan tolong lagi kepada kita. Ya, sebagaimana Tuhan sudah tolong dulu, Tuhan akan tolong sekarang. Dan Tuhan akan tolong nanti lagi. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita akan ditolong lagi. Karena itu kita nggak usah khawatir tentang jalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu waktu kita berkata bahwa betul, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, segala sesuatu datang dari Dia, untuk kemuliaan nama Dia. Ya, puji Tuhan. Saya sampaikan di sini firman Tuhan, kita nyanyikan satu nyanyian. Kau rangkai air mataku jadi permata. Ya. Saudara-saudara, setiap tetesan air mata yang mungkin saudara curahkan, saudara menangis buat pergumulan yang saudara lihat sampai hari ini belum selesai pergumulan itu, Tuhan akan tampung air mata kita. Ya. Air mata itu akan diubah menjadi permata. Kesedihan akan digantikan dengan sukacita kalau kita belajar untuk berdiri teguh. Ya, kita tidak goyah. Ya, kita tidak gampang terpengaruh. Kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap air mata akan menjadi permata. Tuhan akan rangkai air mata kita menjadi permata. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Kau Rangkai Air Mataku.